Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, ini adalah Nintendo Switch yang versi OLED. Yap, jadi ini adalah pertama kalinya gue nyobain Nintendo Switch. Karena sebelumnya gue itu lebih suka ke PlayStation atau PS 1, 2, 3, sampai 4 yang gue punya sekarang ini. Terus untuk Nintendo Switch yang versi OLED ini gue beli di harga 5,2 juta. Oke, ini adalah tampilan dusnya. Ini dusnya warna merah, bentuknya vertikal gitu. Kalau yang versi V1 maupun yang V2 itu lebih ke horizontal, dan di sebelah kanan itu ada tulisan Nintendo Switch-nya. Terus di sebelah kiri ada tulisan Nintendo Switch. Terus di sini ada point selling-nya juga atau highlight-nya dari si Nintendo Switch ini. Terus untuk di bagian belakang ini ada beberapa mode. Ini ada tablet top mode, terus ada TV mode juga. Terus di sini ada handheld mode juga. Dan di bagian belakangnya ini atau bagian bawah ini adalah keterangannya. Sini gua beli yang versi Malaysia. Oke, langsung aja gue buka mungkin isinya apaan. Jadi sebenarnya emang gue penasaran banget sih sama si Nintendo Switch ini, karena gue lihat review orang itu bagus banget ya, kayaknya enak banget gitu main game tapi handheld dibandingkan yang PS itu cuman bisa dimainin di rumah aja. Oke, ini ada sebuah Joy-Con, dua buah Joy-Con, ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri. Ini warnanya putih. Jadi ada dua versi, ada yang versi putih dan versi neon. Alasan gue memilih yang warna putih karena ini adalah karakteristik dari yang versi OLED. Oke, ini gue pinggirin dulu. Terus di sini ada tabletnya. Dan ini adalah sebuah tablet dari Nintendo Switch-nya. Ini gue pinggirin lagi. Di sini ada buku manual atau buku petunjuk. Terus kita lihat isinya lagi. Dan ada sebuah kabel HDMI. Ini fungsinya itu buat nyolokin dari dock ke TV kalian. Jadi kalau nggak mau versi handheld, kalian juga bisa mainin si Nintendo Switch ini di TV kalian dengan si kabel ini. Terus di sini ada kepala charger, dan versi Malaysia ini untuk ujung kepalanya itu versinya sama kayak versi yang di Indonesia ya, dia dua colokan gitu. Terus di sini untuk ujungnya juga dia port Type C. Untuk kapasitasnya sendiri dia 39 watt, dan gue lihat juga untuk versi yang selain Asia itu untuk kepala casannya ini nggak dua kayak gini ya. Jadi kalian itu harus nambahin adapter lagi buat ngecas si Nintendo Switch ini. Oke, ini gue pinggirin lagi. Terus di sini ada sebuah Joy-Con grip, dan seperti ini untuk tampilannya. Ini untuk gripnya sendiri menurut gue udah cukup enak atau cukup nyaman ya. Dan di dalamnya ini adalah sebuah dock buat si Nintendo Switch-nya. Fungsi si dock ini adalah untuk nyambungin dari Switch ke TV kalian dengan kabel HDMI ini. Dan kalau gue lihat juga untuk versi si Switch ini yaitu ada tambahan port LAN ya. Sedangkan untuk yang versi sebelumnya, versi V1 maupun V2 itu nggak ada port LAN. Terus di sini juga ada port HDMI, ada port adapter juga. Dan untuk warnanya sendiri kalau gue lihat ini mirip-mirip sama warna dari PlayStation 5 ya atau PS5. Dan di sebelah sini dia itu ada dua port USB, dan di sini ada dua tambahan grip gitu buat di joysticknya ya, talinya juga. Ini untuk apa, biar nggak gampang jatuh. Gue coba sih ya, gue penasaran sih kalau kepasang tuh kayak gimana. Untuk yang plus kayak gini, ini untuk yang min. Nih tampilannya kayak gini. Nah mungkin akan gue langsung nyalain aja si tablet Switch ini. Mungkin bakalan gue setting-setting dulu aja kali ya. Oke, jadi ini gue udah masuk dan gue belum masukin lagi si Joy-Con-nya. Ini setelah gue setting-setting tadi, nggak ribet sih ya, cukup sebentar doang. Jadi regionnya itu gue masuk ke versi Amerika, karena untuk versi Indonesia sendiri dia itu nggak ada yang versi Indonesia, dia nggak ada resminya di Indonesia. Jadi untuk garansinya sendiri, kalau gue lihat di tokonya itu cuman dikasih garansi 7 hari. Gue nggak tahu nih kalau ini tuh error atau gimana, bakalan dibantu atau enggak, karena garansi resminya si Nintendo Switch tahu gue itu sekitar 1 tahun ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa si Switchnya ini. Oke, ini gue udah download beberapa aplikasi juga, ada YouTube, Assassin's Creed, Pac-Man, sama Game Blade. Dan mungkin gue bakalan coba main di Assassin's Creed kali ya. Gue masukin dulu untuk kasetnya. Mungkin di Nintendo Switch bukan kaset kali ya namanya. Ini tuh lebih ke apa ya, micro SD gitu, SD card mungkin ya. Jadi untuk masukin gamenya itu ada di sebelah sini, sebelah atas si Nintendo Switch-nya.
kayak gini. Oke, udah gue masukin. Oh ya, gue lupa ngejelasin kalau untuk di sebelah atas itu kalian bakal ngelihat ini ada sebuah tombol volume, terus di sini ada tombol on off. Di sini juga ada jack audio 3,5 mm. Terus di bagian bawah ini ada port type C. Terus perbedaan dari yang versi sebelumnya, katanya untuk si 10 mode-nya ini dia lebih tebel ya, atau lebih panjang gitu. Kalau gue lihat untuk yang versi sebelumnya dia tuh cuman sedikit doang. Oh ya, di sini juga ada slot micro SD ya buat nambahin storage dari Nintendo Switch ini. By the way, si Nintendo Switch ini untuk storage-nya sendiri dia cuma 64 GB. Tapi kalau dilihat dari versi sebelumnya, 64 GB itu udah termasuk gede ya, karena versi sebelumnya itu ada di angka 32 GB. Dan untuk ukuran layarnya sendiri ini dia 7 inch. Dan untuk kualitasnya sendiri, kualitas layarnya sendiri dia itu masih di HD Plus. Beda sama smartphone ya. Karena kan untuk di harga 5 jutaan untuk smartphone itu biasanya udah pakai Full HD dan layarnya juga minimal itu udah AMOLED. Oke, ini gue udah masuk. Ini gue juga udah sempet main sebentar buat cobain. Ini gue langsung lanjut aja main gamenya. Dan ini gue udah masuk ke gamenya. Ini menurut gue grafiknya cukup bagus ya. Dan kalau untuk infonya sendiri, untuk brightnessnya kalau bisa di offin aja untuk auto brightnessnya, karena untuk lebih menghemat si baterai Nintendo Switch ini. Ini gue main di Assassin's Creed karena menurut gue ini termasuk nggak terlalu mahal ya dibandingkan game-game Nintendo Switch yang lain, karena ada di rentan harga sekitaran 600 sampai 700 ribuan, sedangkan untuk si Assassin's Creed ini ada di kisaran 380 ribu atau 300 ribuan. Dan kalau gue lihat sendiri ini grafiknya udah cukup bagus, detailnya juga udah cukup bagus sih. Gue tuh nggak ada komplain sebenarnya. Oke, di sini gue bakalan mencoba ngebandingin dengan layar dari sebuah Galaxy Z Fold. Ini gue juga sama-sama coba nonton YouTube. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini kalau gue bandingin untuk saturasinya, kalau gue lihat itu lebih vivid ke apa ya, kayaknya kelihatan sama aja deh. Oh enggak, lebih vivid si Nintendo Switch OLED ini. Dan untuk kualitas layar mungkin lebih baik di Galaxy Z Fold ya, karena dia itu layarnya lebih kecil dan kerapatannya itu jadi lebih rapat. Sedangkan untuk si Nintendo Switch ini kan layarnya lebih lebar, jadi untuk kualitasnya itu nggak lebih bagus dibandingkan Z Fold 3 ini. Tapi kalau gue lihat sekilas sih ya hampir mirip ya, atau hampir sama lah ya. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Gue close lagi aja. Dan lanjut gue bakalan mau coba untuk nyobain versi standnya. Jadi kalau kalian mau nyabut si Joy-Con-nya ini, tinggal tekan aja bagian bawahnya ini, yang kecil ini, baru dikeluarin. Karena ini tuh buat sistem penguncian dari Joy-Con-nya ini. Oke, gue rasain ini udah cukup nyaman ya untuk gripnya. Ini juga cukup enak juga sih menurut gua. Terus untuk mode dockingnya kira-kira kayak gini tampilannya. Ini harus agak pas gitu ya. Jadi dia kalau ngepas langsung masuk gitu. Dia agak susah buat dikeluarin kalau udah cukup ngepas. Dan ya kira-kira kayak gini tampilannya. Dan kalau gua miring-miringin dia itu ada sedikit jeda gitu ya. Ada sedikit rongga. Ini oblak-oblak gitu sih. Oke, gue cabut aja. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Menurut gua untuk sebuah Switch ini di harga 5 juta ya, kalau kalian punya duit silahkan dibeli. Dan pastinya juga kalian itu butuh spend duit lebih banyak, karena untuk game-gamenya ini masih termasuk mahal ya, ada di kisaran di atas 500 ribu. Ini gue dapet yang versi paling murah itu di game Assassin's Creed menurut gue, dan kualitasnya juga udah cukup bagus. Itu gue dapet di harga 380 ribu. Oke, mungkin segitu aja. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tio Nugroho cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.